Halo, selamat datang di YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rashid dengan NIM 415183100002. Di sini saya akan membawakan sebuah video Q&A untuk melaksanakan tugas besar 1 dari mata kuliah Natural Language Processing. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan NLP? NLP dapat didefinisikan sebagai kemampuan suatu komputer untuk memproses bahasa, baik lisan maupun tulisan yang digunakan oleh manusia dalam percakapan sehari-hari. Untuk proses komputasi, bahasa harus direpresentasikan sebagai rangkaian simpel yang memenuhi aturan tertentu. Secara sederhana, NLP adalah mencoba untuk membuat komputer dapat mengerti perintah-perintah yang ditulis dalam standar bahasa manusia. Pertanyaan kedua, selain segmentasi teks, apa tantangan pengolahan data atau riset di bidang NLP? Tantangan NLP selain segmentasi teks terdapat 4 tantangan, yaitu disambiguitas makna kata, ambiguitas sintaksis, masukan yang tak sempurna atau tak teratur, dan yang terakhir pertuturan. Pertanyaan ketiga, sebutkan contoh penerapan NLP pada aplikasi perangkat lunak. Contoh penerapan NLP pada perangkat lunak yaitu parser, leksikon, understander, dan knowledge base, dan generator. Yang keempat, apa kegunaan library LTK dan sastrawi? NLTK menyediakan alat yang baik mempersiapkan teks sebelum digunakan pada machine learning atau algoritma deep learning. Sastrawi dapat mengubah kata berimbuhan bahasa Indonesia menjadi bentuk dasarnya. Pertanyaan kelima, apa tujuan dari case folding? Untuk mengubah semua huruf dalam dokumen menjadi huruf kecil. Pertanyaan keenam, apa definisi dari tokenizing? Tokenizing adalah proses pemisahan teks menjadi potongan-potongan yang disebut sebagai token untuk kemudian dianalisa. Pertanyaan ketujuh, jelaskan tentang stop word dan berikan contohnya. Stop word adalah kata umum yang biasanya muncul dalam jumlah besar dan dianggap tidak memiliki makna. Contoh stop word dalam bahasa Indonesia adalah yang, dan, di, dari, dan lain-lainnya. Pertanyaan ke-8, apa algoritma yang dapat digunakan untuk stemming teks bahasa Indonesia? Dan jelaskan. Algoritma yang digunakan untuk stemming teks bahasa Indonesia itu algoritma Nazif dan Adriani. Karena pada teks bahasa Indonesia semua kata imbuhan baik itu sufiks dan prefiks juga dihilangkan. Pertanyaan ke-9, apa tujuan dari word embeddings? Proses konversi kata yang berupa karakter alfanumerik ke dalam bentuk vektor. Pertanyaan ke-10, sebutkan dan jelaskan model arsitektur dari Word2Vec. Model arsitektur dari Word2Vec yang pertama adalah CBOW. Word2Vec menggunakan kata-kata yang ada di sebelah kiri dan kanan kata, target, dan dibatasi dengan window dan memprediksi. Yang pertama, CBOW. Word2Vec menggunakan kata-kata yang ada di sebelah kiri dan kanan kata target dan dibatasi dengan window untuk memprediksi kata target tersebut. Yang kedua, skipgram. Menggunakan sebuah kata untuk memprediksi kata-kata yang ada di sebelah kiri dan kanan kata tersebut yang dibatasi oleh window. Pertanyaan ke-11, apa definisi dari back of word? Back of word adalah sebuah gambaran sederhana digunakan dalam pengolahan bahasa demi dalam mencari informasi. Pertanyaan ke-12, jelaskan mengenai metode atau algoritma fast text. Fast text adalah metode word embedding yang merupakan pengembangan dari Word2Vec. Metode ini mempelajari representasi kata dengan mempertimbangkan informasi subword. Pertanyaan ke-13, apa yang dimaksud dengan n-gram? N-gram merupakan salah satu proses yang secara luas digunakan dalam text mining atau pengolahan teks dan pengolahan bahasa. Pertanyaan ke-14, jelaskan contoh penerapan n-gram. Sebagai contoh terdapat sebuah kalimat, kemarin aku beli sepeda baru keren. Sebagai contoh, terdapat sebuah kalimat, kemarin aku beli sepeda baru keren. Jika n sama dengan 2, maka dikenal dengan bigram, di mana n gram menjadi kemarin aku beli sepeda baru keren.
Dari contoh yang tadi, kita memiliki 5 n-gram. Perhatikan bahwa terjadi pergerakan kata hidup. Perhatikan bahwa terjadi pergerakan kata tiap dua kata, yaitu dari kemarin aku ke aku beli, ke beli sepeda, dan seterusnya. Di mana kejadiannya terjadi secara berurutan dengan cara tiap kata berpindah maju satu kata ke depan untuk membangkitkan n-gram selanjutnya. Jika terdapat n sama dengan 3, maka n-gram menjadi sebagai berikut. Kemarin aku beli sepeda baru keren. Nah, dari kasus di atas terdapat 4 n-gram, sedangkan jika n sama dengan 1, maka bisa disebut dengan unigram, yang pada dasarnya hanya terdiri dari satu kata dalam sebuah kalimat. Ketika terdiri dari n sama dengan 2, maka disebut dengan trigram, dan ketika terdiri dari n lebih dari 1, bisa disebut dengan 4-gram, 5-gram, dan seterusnya. Pertanyaan ke-15. Jelaskan definisi dari smoothing. Smoothing adalah suatu teknik yang memungkinkan model menebak suatu kata yang mengikuti kata lain dan tidak pernah terobservasi sebelumnya. Pendekatan dengan B-trigrams dengan korpora khusus, dan potensi masalahnya ada kombinasi kata yang tidak terobservasi selama pelatihan model. Yang ke-16, jelaskan mengenai Laplace smoothing. Laplace smoothing merupakan teknik smoothing paling sederhana, yaitu dengan menambahkan nilai 1 ke setiap frekuensi kehadiran bigram sebelum dilakukan normalisasi untuk memperoleh probabilitas. Akibatnya, semua frekuensi awal 0 berubah menjadi 1. Laplace smoothing tidak cukup baik saat digunakan dalam model n-gram modern, tetapi menjadi konsep dasar atau juga sebagai baseline bagi banyak algoritma smoothing yang hadir kemudian. Pertanyaan ke-17, apa yang dimaksud dengan back-off dan interpolasi? Pada back-off, kita menggunakan trigram jika fakta tersedia. Jika tidak, kita menggunakan bigram. Jika tidak ada fakta juga, maka memanfaatkan unigram. Kita hanya melakukan back-off ke n-gram order lebih rendah jika ditemukan frekuensi 0 pada n-gram order lebih tinggi. Pendekatan interpolasi sangat berbeda. Kita harus menggabungkan probabilitas dari semua n-gram, memberikan bobot, dan mengkombinasikan frekuensi trigram, bigram, dan unigram. Pertanyaan ke-18. Jelaskan mengapa Kneserny smoothing memiliki kinerja yang baik. Algoritma Kneserny interpolasi merupakan metode smoothing berkinerja terbaik dan sangat diaplikasikan. Akar dari metode ini adalah discounting absolute. Pertanyaan ke-19. Apa latar belakang munculnya metode stupid back-off? Algoritma stupid back-off memunculkan ide percobaan untuk membuat model bahasa, suatu distribusi probabilitas murni. Pertanyaan ke-20. Apa dasar pemikiran dari metode good-Turing smoothing? Pemikiran dasar dari good-Turing smoothing adalah memanfaatkan count atau frekuensi sesuatu yang telah dilihat sekali untuk membantu mengestimasi frekuensi dari sesuatu yang belum pernah terlihat. Sekian video Q&A dari saya. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa.